Yang saya hormati Rektorat, yang saya hormati Dekanat, yang saya hormati narasumber, Bapak Dr. Andes Nyoman Marpe MSI, yang saya hormati, seluruh sivitas akademika Institut Indodharma Negeri Gede Buja Mataram yang saya hormati dan muliakan. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan materi sesuai dengan permintaan panitia, yaitu Hindu Nusantara bukan Hindu Muloketo. Beberapa hal yang saya pahami dari Hindu Nusantara ini adalah Hindu yang dianut oleh berbagai suku bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kultur berbeda-beda tapi memiliki takwa yang sama. Jadi kurang lebih saya sama dengan yang disampaikan oleh narasumber pertama, Bapak Dr. Nyoman. Dan kemudian saya melihat banyak suku-suku di Indonesia ini yang warganya menganut agama Hindu, yang kita tentu sudah pastikan adalah Bali, Jawa. Ya. Di Jawa ini ada macam-macam, juga salah satunya adalah Tengger. Kemudian ada Dayak Kaharingan, ada Tolotan, Bugis, kemudian ada Toraja atau Hindu Alukta, kemudian Maluku, Dayak Kalimantan Selatan, kemudian Karo, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa daerah-daerah yang atau suku-suku yang warganya sebagian menganut agama Hindu. Nah, tentu saja karena mereka tumbuh di tiap-tiap daerah dengan jarak waktu yang relatif jauh dan dengan kultur yang berbeda-beda, ada banyak sebutan Tuhan di kalangan umat Hindu yang berbeda suku itu. Tadi juga sempat disinggung oleh narasumber pertama. Kalau di Bali atau kita di Jawa itu ada sebutan yang sama, Sang Hyang Widiwasa, dan kemudian ini sepertinya dibakukan sebagai sebutan Tuhan bagi umat Hindu seluruh Nusantara. Di Jawa sendiri macam-macam sekali, ada Gusti Kang Murping Tumati, ada Gusti Kang Akaryo Jagat, Gusti Kang Moho Tunggal, Sangkan Parani Tumati, dan seterusnya. Ini banyak sekali sebutan bagi Tuhan menurut orang Jawa. Kemudian di Tengger itu ada Danyang, ya. Kemudian di Kaharingan ada Ranying Hatalawangit, kemudian di Tolotang ada Dewata Saiwai, kemudian ada di Alukta Puang Matua, kemudian di Maluku Opolastala, di Dayak Kalimantan Selatan itu Neneng Bahatara, dan mungkin Karo di Bata gitu. Ada beberapa lain sebutan yang hari ini mungkin belum bisa kita sampaikan, tapi adik-adik boleh mungkin menelusuri di beberapa sumber informasi yang kira-kira bisa memberikan kelengkapan informasi tentang ini. Begitu juga salam yang digunakan oleh orang-orang Hindu di berbagai suku itu juga macam-macam. Kalau secara umum kita bakukan di Hindu ini melalui Parisada Hindu Dharma Indonesia itu menggunakan Om Swastiastu. Kemudian untuk Jawa yang sering kita dengar adalah Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dan khusus untuk Tengger itu Hong Ulun Basuki Langgeng. Ada juga di Jawa ini di Blambangan tuh Hong Wilaheng sekarang Bawono Langgeng misalnya. Nah begitu. Jadi ada banyak sekali. Kaharingan tapi Selamat Lingu Natali atau Sujud Karendem gitu. Kemudian Tolotan Bugis, Salama kita pada Salama. Kemudian di Alukta dan Upa Anta Masake atau Mairi Mandarinding, Salunasang, Maluku Tabea, kemudian Karo Majuajua. Jadi ada banyak sekali salam-salam yang sudah membudaya di wilayah-wilayah masing-masing yang itu menjadi kultur sekaligus sesuai dengan ajaran Hindu. Nah, mengapa berbeda-beda menjadi pertanyaan buat kita semua. Tadi juga sudah disebut dan disampaikan oleh Pak Nyoman, Dr. Nyoman. Dan untuk ini saya sebenarnya malu kalau harus menyampaikan. Dan ini saya buntut terus nih Pak Nyoman, mohon izin ini. Ya, Rig-Veda Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46 tadi sudah disebut. Ekam Satwiprah Baudawa Danti Agnim Yamam Mataris Manam Ahuh. Jadi Tuhan itu satu, namun orang bijaksana menyebut dengan banyak nama seperti Agni, Yama, Matariswan, dan lain-lain. Ini menjadikan kita memahami bahwa pluralisme dalam Hindu itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak boleh menafikan adanya pluralisme.
di Hindu sampai pada aspek teologis pun kita bisa berbeda-beda dalam menyampaikannya, dalam menyebutkannya, dan mungkin juga dalam konsep ketuhanannya bisa digali lagi. Saya yakin ini pasti juga ada perbedaan-perbedaan antar kita di masing-masing suku. Namun demikian Hindu mewadahi keseluruhannya karena pluralisme menjadi sebuah keniscayaan bagi Hindu. Nah, mengenai pluralisme ini, leluhur kita di Nusantara ini, yakni Mbutan Tular, mewariskan kepada kita melalui kitab Sutasoma. Saya minta maaf kalau saya salah mengeja, karena saya nggak pernah belajar bahasa Jawa kuno, nggak pernah belajar bahasa Sanskerta, saya nggak pernah belajar di pendidikan formal agama. Saya ini belajar agama otodidak, ya hanya mendengar sana-sini, mendengar Dharma Wacana dari Pak Nyoma dan yang lain-lain begitu. Yang Buddha Tabahi Siwa Raja Dewa, Rwaneka Datu Winus Wara Buddha Wiswa, Bineki Rakwa Ring Apan Kena Perwanosen, Mangkang Jinatwa Kelawan Siwa Tatwa Tunggal, Bineka Tunggal Ika, Tanhana dan Mamang Ruah. Yang Buddha tiada berbeda dengan Siwa Mahadewa. Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu, tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya. Yang Buddha dan Siwa sesungguhnya tunggal. Keduanya memang hanya satu, tiada dharma yang mendua. Kurang lebih itu terjemahan yang saya kutip dari sebuah sumber. Nah, walau demikian perbedaan ini tidak kemudian menjadikan kita tidak bisa bekerja sama dan tidak bisa bekerja bersama-sama. Oleh karena itu dalam setiap kita berkumpul, dalam setiap kita melakukan kegiatan bersama, kita selalu melantunkan mantra untuk menyatukan hati, pikiran, dan tindakan kita dalam satu derap, langkah, dan ritme yang seirama. Sam gajatwam, sam wadadram, sambo manam si janatam, dewa bagam yata purwe, sam janana pasati. Ini adalah mantra yang sering kita ucapkan pada saat kita bertemu, berkumpul untuk melakukan satu kegiatan bersama. Ya Tuhan, hamba berkumpul di tempat ini hendak berbicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa yang selalu bersatu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati, dan bersatu dalam pikiran hingga dapat bersama dalam sejahtera dan bahagia. Saya kira ini adalah tuntunan kita untuk bagaimanapun kita berbeda, bagaimanapun juga pluralisme itu dihargai dalam Hindu, kita tetap menyatukan pikiran kita, menyatukan rasa kita, menyatukan tindakan kita dalam satu tujuan yang sama, yakni kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, berkaitan dengan Mloketo, saya melihat bahwa Mloketo itu bisa dilihat dari dua kutub. Dari kutub positif, Mloketo itu sebenarnya enggak semuanya buruk kok, enggak semuanya buruk. Dalam kacamata saya memang ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, dan itu hanya buang-buang energi. Untuk sesuatu yang memang harus percaya tanpa ragu sedikit pun, kenapa mesti kita banyak bicara dan banyak berdebat. Nah, sikap itu akan melahirkan sikap tunduk hati, patuh tanpa syarat, sebagai perwujudan dari rasa syukur kita, rasa bakti kita kepada Tuhan. Nah, saya kira itu nilai positif dari frase Mloketo ya. Jadi ketika kita sudah percaya, kita percaya sepenuhnya, terutama hal-hal yang memang tidak perlu lagi kita perdebatkan. Tapi dari kutub yang lain, saya memahami Mloketo itu sebagai bentuk kepasrahan pada ketidaktahuan yang melahirkan sikap bodoh, gelap, dan a priori, yang kemudian melahirkan sikap lemah pada keyakinan sehingga tidak mampu menghadapi upaya konversi dan porselitasi. Muara dari ketidaktahuan dan kebodohan itu bisa dalam bentuk penderitaan. Nah, ini dampak terburuk dari Mloketo yang kita biarkan berlarut-larut hingga kita berada dalam kebodohan dan kegelapan. Nah, sebagai orang yang lahir di era industri 4.0, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, tapi sekaligus peluang. Saya sepakat bahwa saat ini hidup kita sangat mudah, semua terfasilitasi oleh teknologi, khususnya teknologi digital. Namun demikian di era yang serba mudah ini terjadi lompatan-lompatan yang sangat dahsyat
lonjakan-lonjakan yang sangat dahsyat, perubahan-perubahan yang sangat cepat dan sangat luar biasa, sehingga melahirkan beberapa atau menimbulkan beberapa hal baru, di mana kejahatan dunia maya juga berkembang, kemudian lompatan peradaban terjadi, sementara melahirkan keyakinan akan ketergantungan kita pada artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan ini kemudian didewakan seperti layaknya kita mendewakan atau mentuhankan Sang Hyang Widi. Ini mengapa demikian? Karena hampir sebagian besar di bumi ini itu diisi oleh generasi internet, generasi yang akrab dengan digital. Nah, di era eksponensial ini, grafiknya kalau boleh saya gambarkan seperti ya grafik eksponensial. Ini fungsi pangkat, jadi fungsi kuadrat. Kalau kita sekarang perubahan kita tidak selamban dan selinier dulu, tapi hari ini lompatannya sudah demikian dahsyat, lonjakannya sudah sangat dahsyat, sehingga hampir semuanya kita berbasis elektronis. Seperti misalnya e-learning, e-banking, e-commerce, e-government, dan seterusnya. Sementara untuk media sosial, banyak sekali kita menghabiskan waktu untuk terlibat dalam dunia sosial, misalnya Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Saya kira ini tidak terelakkan, dan sebagai generasi yang nggak mau muloketo, saya kira hal-hal seperti ini mesti kita ikuti. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa salah satu fakta yang tidak bisa dielakkan bahwa bumi ini sebagian besar diisi oleh generasi internet. Generasi internet itu antara lain yang sekarang masih ada di muka bumi, yang saat ini juga menikmati internet sebagai salah satu media buat kita untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan kita, itu adalah generasi baby boomers, kemudian generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Generasi baby boomers ini adalah generasi yang lahir sebelum tahun 65 dan lahir setelah Perang Dunia II. Sebagaimana namanya, setiap peperangan itu selalu melahirkan bencana kemanusiaan. Dan bencana kemanusiaan memporak-porandakan seluruh produk peradaban. Yang dengan demikian, pasca perang, biasanya dunia ini hanya diisi atau hanya ada satu hiburan. Apa itu? Membuat anak. Maka setiap kali selesai perang, terjadilah booming bayi. Gitu. Jadi ada bayi-bayi yang lahir, ada terjadi ledakan penduduk melalui kelahiran yang cukup besar. Nah, generasi yang dihasilkan dari situasi seperti ini yang disebut sebagai generasi baby boomers, dan itu didominasi oleh orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia II hingga tahun 65. Kemudian generasi X adalah mereka yang lahir setelah tahun 66 hingga tahun 80, termasuk saya tadi generasi X yang sudah agak tua begitu ya. Tapi namun demikian kita bisa masih menikmati perubahan demi perubahan, termasuk perubahan teknologi dari yang mulai yang konvensional sampai yang tercanggih per hari ini. Nah, yang paling banyak mendominasi penduduk bumi saat ini adalah generasi Y yang lahir antara tahun 81 hingga tahun 95. Dan kemudian disusul adiknya generasi Z tahun 96 hingga tahun 2010, dan 2011 diisi oleh anak kita yang masih kecil-kecil, maksimal masih usia SD, yaitu generasi Alpha. Nah, generasi yang ada saat ini semuanya menikmati internet sebagai satu media untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Gadget kita itu hampir melebihi cangkul kita untuk bisa memenuhi, atau cangkul ayah kita, cangkul kakek kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Laptop kita, komputer kita semua yang menjadi alat bagi kita untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Dan itu adalah fakta yang kita semua mesti sikapi dengan tidak boleh bersikap muloketo begitu saja, karena ini adalah keharusan untuk kita mencari, mengetahui, menelusuri, bahkan mempelajari hingga kita menguasai teknologi sebagaimana layaknya para produsen teknologi yang telah berkembang di dunia atau di negara-negara maju. Nah, ini generasi yang banyak sekali menghuni bumi, dan ini masing-masing memiliki karakteristik, memiliki pola, memiliki pendekatan
yang saya kira berbeda-beda antar generasi. Mungkin kalau baby boomers itu lebih suka mendengar ceramah-ceramah ya, mungkin begitu. Generasi X juga masih agak imbang antara ceramah dengan media tulis ya, dengan baca begitu. Tapi mungkin anak-anak atau generasi Y, Z dan apa mungkin sudah mulai berbeda lagi, dia lebih menggunakan media-media yang berbasis teknologi digital untuk mendapatkan sumber-sumber informasi. Nah, disinilah sebenarnya kita dihadapkan pada satu tantangan, bagaimana ke depan generasi muda Hindu, termasuk nilai-nilai kebenaran Hindu, itu bisa terinternalisasi pada generasi mendatang melalui berbagai media yang disediakan oleh teknologi hingga yang paling mutakhir sekalipun. Nah, disinilah peran kita untuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam pemanfaatan sains dan teknologi menjadi sangat penting. Adik-adik yang belajar agama tidak boleh kemudian membiarkan dirinya hanya menjadi konsumen, pemakai teknologi, tapi bagaimana kita juga menjadi pelaku yang bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa memberikan makna dalam kehidupan ini melalui sosialisasi, diseminasi informasi tentang kebenaran-kebenaran ajaran Hindu yang lama kita yakini ini. Nah, selanjutnya, kalau tadi ada kekhawatiran bahwa orang-orang Jepang atau di negara-negara maju, bahkan fungsi istri pun bisa digantikan oleh robot. Nah, saat ini memang lebih dari sekedar itu. Bahkan tadi saya sebut artificial intelligence itu juga sudah dianggap sebagai Tuhan. Bahkan Anthony Lewandowski sempat mendeklarasikan agama WOTF, Way of the Future. Nah, jadi jalan hidup masa depan ini. Jadi ini yang agama masa depan, agama untuk orang-orang masa depan. Ini adalah reaksi ekstrim atas dominasi teknologi tinggi, teknologi informasi pada kehidupan kita. Peradaban kita hampir semuanya didominasi oleh teknologi tinggi. Smartphone menyediakan semua kebutuhan kita. Kamera digital luar biasa perannya. Yang dulu kita sempat berpikir bahwa kamera digital itu tidak akan pernah laku, tetapi faktanya kamera digital telah membuat kejutan, kemudian membuat Kodak bangkrut, yang karyawannya lebih dari 80.000 karyawan sedunia, dan dia adalah perusahaan yang mampu menyuplai 90% kertas foto di dunia. Seketika ambruk hanya karena kamera digital. Nah, kemudian teknologi yang juga mutakhir itu adalah autonomous mobile. Autonomous mobile ini adalah mobil yang berkendara tanpa sopir. Tapi di Indonesia kayaknya belum kita masuk ke sana. Ini sudah dirancang sejak tahun 2018. Maaf, sudah diproduksi sejak tahun 2018, tapi penggunaannya masih belum masyarakat. Kemudian ada alat transportasi yang bernama Hyperloop. Hyperloop itu semacam transportasi dalam bentuk kapsul yang begitu ditekan kita dalam waktu 1 jam bisa menempuh jarak 1000 km lebih. Gitu. Nah, Hyperloop ini kecepatannya melampaui pesawat terbang. Kalau pesawat terbang mungkin dalam 1 jam kecepatannya mungkin hanya sekitar 600-700 km per jam. Tapi Hyperloop bisa mencapai 1000 meter lebih, 1000 km per jam lebih. Nah, dalam perkembangan teknologi lainnya, ini IBM Watson telah meluncurkan program-program yang mengancam keberadaan profesi hukum. Konsultan hukum ke depan juga harus berhadapan dengan software-software yang dihasilkan oleh IBM Watson yang akurasinya itu bisa mencapai 90%. Sementara konsultan hukum maksimal itu memiliki akurasi 70% selama ini berdasarkan penelitian. Nah, demikian juga dengan dokter. Untuk mendiagnosis kanker, barangkali ke depan tidak perlu dokter, cukup dengan software yang dikeluarkan oleh IBM Watson, yaitu pendeteksi kanker. Saya sendiri tadi dalam kurikulum vitae saya tahun 2002 hingga 2004 bekerja sama dengan USAID. Pada saat itu untuk mendeteksi penyakit menular seksual, saya tidak katakanlah dokter hanya sebagai pelengkap saja, tapi kami ada aplikasi, ada satu program yang sudah langsung bisa mendeteksi apakah seseorang memiliki penyakit kelamin atau
penyakit seksual infeksi seksual menular atau tidak. Kita ini sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya. Sudah 20 tahun yang lalu. Betapa kita sebenarnya dihadapkan pada tantangan ketertinggalan ini karena mungkin kita terlalu banyak dininabobokan oleh budaya Mulokedo tadi. Nah, sekarang ini tren perusahaan tanpa harus memiliki aset tangible, ya. Sekarang bergeser dari tangible menjadi intangible. Nah, itu artinya bahwa untuk berusaha untuk menjadi katakanlah travel agent, barangkali kita tidak harus memiliki mobil atau kendaraan atau alat transportasi. Untuk menyediakan akomodasi atau usaha di bidang akomodasi, kita tidak perlu punya hotel dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini yang membalikkan kenyataan bahwa ternyata teknologi informasi ini juga bisa memporak-porandakan berbagai macam bisnis, berbagai macam usaha, berbagai kebiasaan lama yang ketika kita tidak adaptif menghadapi kebiasaan baru atau menghadapi situasi baru, kita akan tergilas oleh perkembangan teknologi. Nah, begitu juga cybercrime, tadi saya sebut, cybercrime ini banyak sekali yang sekarang juga sangat merebak di sekitar kita adalah hoax, fitnah, pembelokan ideologi, bahkan pembelokan sejarah. Nah, yang lebih mengerikan lagi, di sini ada penipuan, pencurian, terorisme, pornografi, plagiarisme, dan sebagainya. Bahkan saya pernah menjadi korban penipuan tahun 2006 karena ini juga atas praktek-praktek cybercrime dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah, ini saya kira beberapa hal yang kita mesti cermati sehingga cara pandang kita terhadap Mulokedo tadi harus kita evaluasi lagi, ya. Secara sungguh-sungguh, dan di samping itu kita juga menghadapi ancaman ke depan, tidak saja yang bersumber pada teknologi yang berbasis digital saja, tapi juga ada senjata kimia, senjata biologi, rekayasa genetika, kemudian tekanan lingkungan, polusi dan sebagainya. Ini juga akan menjadi ancaman kehidupan kita ke depan yang kita tidak boleh larut dalam sikap Mulokedo itu. Nah, bagaimana kita kemudian menghadapi ancaman yang demikian masif, demikian ekstrim atas hadirnya revolusi industri keempat? Maka lain barat, lain di timur. Kalau di barat, revolusi industri keempat melahirkan agama baru dan bahkan sempat dideklir di sebuah universitas hebat yaitu Berkeley University. Tapi lain di Amerika, lain di Jepang. Perdana Menteri Jepang tahun 2017 itu justru mendeklarasikan Society 5.0. Jadi masyarakat 5.0 ini bertujuan untuk mengembalikan posisi manusia sebagai sentral peradaban. Kendati teknologi kita capai demikian tinggi, tetapi pusat peradaban tidak boleh berada pada teknologi, tapi manusia tetap harus menjadi pengendali teknologi. Maka gerakan ini kemudian yang juga dapat diterima oleh dunia sebagai jawaban atas kerisauan kita dengan makin tingginya peran artificial intelligence yang mendominasi kerja-kerja cerdas manusia sehingga manusia hampir tergantikan fungsinya. Oleh karena itu, saya melihat bahwa apa yang terjadi di dunia atau di negara-negara maju di mana kita sekarang sudah menyadari posisi kita sebagai manusia yang harus menjadi sentral dari peradaban, kita juga mesti mengingat kembali ke dalam Hindu bahwa di Hindu sendiri sebenarnya konsep-konsep menjadikan manusia sebagai sentral dari sebuah peradaban itu sudah terumuskan dengan sangat baik. Di dalam hal kita melihat persoalan agar satu kebenaran bisa diakui oleh masyarakat umum, maka dalam Hindu dikenal ada 3 hal, saksi, bukti, dan ilikita. Nah, disinilah kita sebenarnya hal-hal yang hari ini banyak sekali kita temukan hoax, kita temukan fitnah melalui media-media sosial ataupun dunia nyata, itu bisa kita jawab dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Yang kedua, kita juga mesti menggunakan pendekatan sastratah, kemudian gurutah dan swatah.
pendekatan sastrata itu mempertimbangkan segala sesuatu itu berdasarkan sumber tertulis atau sastra. Kemudian gurutah itu mempertimbangkan ajaran-ajaran guru yang pernah kita terima untuk menguji satu kebenaran. Kemudian swatah mempertimbangkan pengalaman sendiri. Jadi berdasarkan empirik, berdasarkan fakta empirik yang selama ini kita alami, itu kita bisa jadikan acuan untuk kita mengambil sikap dan mengambil keputusan dalam bertindak di era yang sangat complicated ini. Nah, yang ketiga, agama, anumana, dan pratyaksa. Pendekatan agama, anumana, dan pratyaksa ini menjadi penting karena kita mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan ajaran agama yang pertama, dan yang kedua berdasarkan pikiran sehat atau akal sehat, anumana, dan yang ketiga adalah berdasarkan apa yang kita lihat langsung, lagi-lagi melalui metode observasi yang bisa kita lihat secara langsung. Selanjutnya kita dalam setiap bersikap juga mempertimbangkan melalui pendekatan wartamana, kemudian atita, dan nagata. Ya. Nah, wartamana itu mempertimbangkan sesuatu berdasarkan pengalaman terdahulu, mirip-mirip tadi itu. Atita mempertimbangkan keadaan yang sekarang, dan kemudian nagata mempertimbangkan keadaan yang akan datang. Tentu saja ini harus kita jadikan satu pendekatan dan metode untuk memasuki Society 5.0 itu. Nah, kemudian yang kelima, kita juga melakukan pendekatan rasa, utsaha, dan logika. Nah, inilah Hindu ya, bahwa dalam setiap bersikap, setiap menghadapi fenomena yang ada, kita mempertimbangkan dengan perasaan, mempertimbangkan berdasarkan perilaku, ya, dan tentu saja kita tidak melepaskan diri dari logika. Dan ini bukti bahwa kita tidak sekedar meloketo. Orang Hindu dari manapun asalnya, baik dari suku kemudian Guru, kemudian Bugis, dan lain sebagainya, Toraja, Karo, Jawa, Bali, tentu kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Dan yang keenam, kita menggunakan juga atau mempertimbangkan juga sabda, bayu, dan idem. Bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang baik, kita mempertimbangkannya dengan keyakinan yang kuat, dan kita mempertimbangkannya atau memikirkannya dengan pikiran yang sehat. Saya kira itu beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa hidup ke depan itu tidak sekedar meloketo, kecuali hal-hal yang memang sudah final, sudah absolut, yang kita jika terus perdebatkan hanya akan buang-buang energi. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Om Santi, 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 Om.